Ini adalah kasus seorang ibu dengan kehamilan anak pertama, tapi yang kita membuat curiga itu ini kehamilan 32 minggu, bagian depan dari jalan lahir itu ditutupi oleh bayangan gambaran seperti ini, seperti sarang tawon begini, yaitu jalan lahirnya. Jadi kita ambil posisi melintang, jalan lahirnya itu di atas kandung kencing kan. Kok ada gambaran seperti sarang tawon banyak begitu ya, seperti spons. Terus pada saat kita nyalakan gambaran arus darah, itulah pembuluh darahnya kok banyak sekali, seperti varises. Jadi seperti pembuluh darah berkumpul di depan jalan lahir. Kalau kasus seperti ini tidak ketahuan, dia lahiran lewat bawah, ya perdarahannya bayangkan sendiri ya seperti apa. Ini jarang kita temukan, jadi gambaran pembuluh darah yang menutupi jalan lahir ini namanya vasa previa. Vasa atau vessels ya dalam bahasa Latin itu namanya pembuluh darah. Pre itu sebelum, via itu kan jalan, jadi vasa previa itu adalah pembuluh darah yang menutupi jalan lahir. Biasanya kan ada ari-ari menutupi jalan lahir, itu namanya plasenta previa. Ada miom, kadang-kadang menutupi jalan lahir, mioma previa. Nah ini pembuluh darah, vasa previa. Masalahnya kenapa ini kok pembuluh darah terpancing menutupi jalan lahir? Yaitu suatu proses natural. Jadi pembuluh darahnya tuh nempel pada plasenta sisi luar. Kan ada plasenta tuh, ada kulitnya plasenta itu ya yang membungkus laput ketuban. Nah pembuluh darahnya bisa berjalan di antara itu. Pas di pinggirannya lah nutupi semua ini pembuluh darah di plasenta ini. Jelas itu kan rapuh sekali. Bayangkan ini kalau sampai pembukaan lengkap, diperiksa dalam kan langsung bocor, langsung bleeding. Apalagi kalau sampai si bayi lahir lewat bawah ya jebol. Masalahnya kapan ini akan terdiagnosa? Mungkin pada saat perdarahan hebat. Dan pada saat perdarahan hebat itu ya taruhan nyawanya si ibunya. Makanya kasus-kasus angka kematian ibu yang tertinggi itu ya seperti kasus-kasus seperti ini. Plasenta previa, tidak tahu di bawah tiba-tiba bleeding, ibunya tidak selamat. Terus ada kasus vasa previa, kasus yang sangat langka. Tahu-tahu ini yang kita lihat dari USG bahwa ari-arinya tidak nutupin, pembuluh darahnya yang menutupi. Ya, jadi ini kasusnya pembuluh darah yang menutupi jalan lahir. Jadi kasus seperti ini jelas pastinya sesar. Jadi itu pun kalau ketahuan, ini namanya serviks ya, mulut rahim. Jadi di depannya itu pembuluh darah semua. Jadi untungnya saya lupa ini kenapa ibunya datang ya. Saya tidak ingat itu. Mungkin rutin minta pemeriksaan screening ke fetomaternal biasa, karena ini minggunya sudah 32. Kadang ada ibu-ibu yang datang pada trimester ketiga. Ini kan trimester ketiga, dok, saya ingin melakukan pemeriksaan screening fetomaternal. Karena kesadaran ibu-ibu hamil sekarang kan sudah semakin mengerti ya. Oh, ada pemeriksaan rujukan fetomaternal. Jadi kalau kadang misalnya mereka tidak dirujuk, sekarang banyak sekali yang mandiri ya, melakukan pemeriksaan mandiri screening fetomaternal seperti kalau di luar negeri sistemnya demikian. Memang mereka merujuk pada maternal fetal medicine consultant, pemeriksaan fetomaternal itu rutin. Pas dirujuk lah kok, pas datang sendiri ya, bukan dirujuk, baru ketahuan ternyata kok pembuluh darahnya nutupi jalan lahir seperti ini. Ya untungnya ketahuan, jadi si ibu kita beritahu, dokternya tahu. Terus jangan pernah coba-coba lahiran lewat bawah ya. Pasti harus direncanakan persalinan sesar dan benar-benar terencana pelan-pelan supaya pembuluh darahnya jangan sampai robek juga ya. Jadi sekalipun sesar, kadang-kadang begitu melepaskan
Pembuluh darah itu kan tempat yang sudah nempel sekian lama, darahnya menyerap aliran makan di situ. Jadi kadang-kadang bleedingnya juga banyak meskipun sudah aman di operasi sesar. Jadi inilah kasus vasa previa atau pembuluh darah yang menutupi jalan lahir. Ya, ini bukan plasenta menutupi jalan lahir, tapi pembuluh darahnya si plasenta yang menutupi jalan lahir. Ya, ini kasus yang cukup langka, tapi ada saja dan bisa menyebabkan perdarahan yang luar biasa hebat dan angka kematian ibu yang terjadi besar.